Halo Indonesian, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah kualifikasi ya Pak Sam ya. Dan kita sudah mengetahui bahwa kualifikasi itu kan ada kualifikasi administrasi, teknis dan harga. Dan ini kan dimasukkan ke dalam sistem. Baik itu VMS maupun secara manual. Nah, tapi kan pemasukan ini kan tidak sebegitu saja. Harus diverifikasi dan divalidasi. Bagaimanapun juga info-info yang ada di dalam sistem itu, meskipun itu secara baik itu secara sistem, baik itu secara penyampaian gitu ya, itu perlu kita lakukan yang namanya validasi. Validasi ini dilakukan dengan dua cara. Verifikasi, kalau pada saat verifikasi ternyata ini cukup, maka kita tidak perlu melakukan clarify lagi. Jadi verifikasi dan klarifikasi. Nah ini dua pilihan. Kalau mau dua-duanya tidak masalah. Jadi kalimatnya dan atau. Nah, verifikasi ini apa? Artinya kita mencocokkan data yang ada di sistem dengan bukti-bukti otentik. Bukti-bukti otentik. Nah, contoh nih, ini yang menarik. Misalnya dokumen nih. Kan ada dokumen tertentu yang katanya harus dalam bentuk legalisir. Nah, apa itu legalisir? Ini juga perlu kita bahas bersama bahwa dalam proses validasi dokumen kualifikasi ada 3 aspek hukum yang kita ini. Saya sering nyebutnya aspek hukum kenotariatan. Jadi dalam notaris itu dalam memvalidasi satu dokumen itu dia pertama pencatatan. Nah, kalau pencatatan ini hanya bersifat benchmarking ya gitu ya. Jadi mencatat saja dokumen ini ada di ini. Kemudian yang kedua namanya legalisir. Legalisir ini membandingkan antara dokumen asli nih ya, bukan dokumen yang pasti sah, tapi asli. Asli dibandingkan dengan salinan. Nah, ketika salinan dengan aslinya ini sama, maka namanya legalisir. Notaris menyaksikan bahwa antara dokumen asli yang disampaikan oleh yang mengajukan dengan dokumen salinan itu sama persis. Ini hanya tentang kesamaan saja. Bukan berdasarkan isinya. Bukan tentang keabsahan. Nah, kemudian yang ketiga namanya legalisasi. Nah, legalisasi ini adalah ketika notaris, nah ini perannya nanti peran ahli pengadaan nih yang melakukan validasi. Peran yang melakukan validasi adalah sebagai orang yang menyaksikan secara langsung dokumen ini dibuat. Ini namanya legalisasi. Makanya biasanya notaris hadir dalam penandatanganan perjanjian gitu. Kemudian dia menandatangani berita acara. Itu namanya ini legalisasi. Jadi ada 3, pencatatan, legalisir, legalisasi. Nah, dalam proses validasi ini paling jauh gitu. Petugas pelaksana itu hanyalah sebagai petugas legalisir saja. Makanya kemudian ketika memastikan salinan ini sama dengan aslinya, kita kadang-kadang menyerahkan risiko ini kepada notaris. Jadi sebenarnya begitu sudah dilegalisir, belum tentu dokumen tersebut adalah dokumen yang otentik. Belum tentu. Cuman dokumen ini memang sama persis dengan dokumen aslinya. Nah, ini yang disebut validasi ya. Jadi ada verifikasi. Nah, kalau misalkan pada saat verifikasi kita sudah sangat yakin dengan dokumen ini, maka kita tidak perlu lagi. Nah, biasanya misalkan sudah dilegalisir, tapi kita tetap tidak yakin, maka kita bisa melakukan klarifikasi kepada yang melegalisir atau kepada yang menerbitkan dokumen tersebut. Nah, ini tahapannya seperti itu. Dan jangan lupa ada regulasi tertentu yang mempersyaratkan yang namanya legalisasi itu hanya boleh dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jadi patut dicatat, notaris atau wakil yang ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi. Yang menyatakan dokumen ini legal atau tidak adalah yang menerbitkan dokumen tersebut. Realnya adalah yang namanya legalisasi ijazah hanya boleh dilakukan oleh penerbit ijazah, bukan notaris. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan ijazah perguruan tinggi negeri, yang berhak melegalisasi adalah perguruan tinggi negeri tersebut. Untuk perguruan tinggi swasta, yang berhak melegalisasi adalah Kopertis yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi, ini aspek-aspek itu. Nah, dalam proses validasi dokumen kualifikasi, tahapan yang paling terdekat adalah namanya legalisir. Membandingkan salinan dengan aslinya. Kalau salinan dan asli ini sama persis, maka pada tahapan itu verifikasi selesai. Tapi kalau tidak diyakini oleh yang melaksanakan, maka bisa dilakukan namanya clarify. Nah, jadi yang paling pertama adalah verifikasi, yang kedua adalah validasi apabila diperlukan. Jadi tidak selamanya
Nah, termasuk yang namanya validasi ini dapat dilakukan secara kunjungan. Betul, visiting itu, site visiting. Iya, namanya klarifikasi macam-macam kita ya. Bisa datang langsung, bisa memanggil dan segala macam. Nah, tahapan ini di dalam pengadaan publik namanya pembuktian kualifikasi. Nah, kemudian ada yang disebut lagi dengan uji independensi. Di mana uji independensi ini dilakukan kepada penyedia yang telah lulus verifikasi dan validasi atau lulus bersyarat. Untuk mengecek apakah dia memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain atau tidak. Betul. Ini kita lihat apakah ada ini faktor-faktor persaingan usaha ya. Persaingan usaha. Apakah dia merupakan perusahaan cabang? Ya. Apakah dia perusahaan anak perusahaan? Tentu di dua hal yang berbeda. Perusahaan cabang dengan anak perusahaan, aspek-aspeknya berbeda. Kemudian apakah mereka perusahaan-perusahaan yang ya istilahnya patungan ya? Kita nyebutnya kadang-kadang namanya ada perusahaan subkon, ada perusahaan KSO. Atau satu lagi perusahaan pinjam bendera. Nah, itu dia. Jadi ada 3 ya, itu anomali. 3 yang kita udah bahas di sini. Yang pertama adalah verifikasi, yang kedua adalah validasi, dan yang ketiga adalah uji independensi. Demikian materi kali ini. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan.